Kemunculan opening terbaru kemarin menampilkan sosok karakter kuat penyeimbang Boruto. Dia Kawaki. Semua fans juga tahu akan hal itu. Yang menariknya, Kawaki sendiri adalah hasil eksperimen Jigen serta Amado. Setelah ia dibeli dari orang tuanya, masa lalunya yang berada dalam lindungan Jigen cukup lama, Kawaki mendapati penelitian dan eksperimen dalam kantung tersebut. Tapi tahu nggak, ini nggak cuma Kawaki saja loh yang pernah melakukannya. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 3 orang lainnya yang pernah dilakukan penelitian hingga akhirnya mendapati kekuatan kuat. Oke, jadi begini. Sebenarnya ada banyak shinobi yang pernah masuk dalam sebuah tabung eksperimen tersebut secara sendirinya. Suigetsu contohnya. Maksud kita gini, Suigetsu ini tidak termasuk dalam eksperimennya Orochimaru. Ia hanya dikurung di situ dan ya, dia bertahan dengan air laut atau cairan lainnya. Di era Boruto saat ini, organisasi Kara memiliki ilmuwan yang sangat luar biasa. Dia adalah Amado. Keberadaannya dalam Kara tentu sangat membantu Jigen serta yang lain dalam mengembangkan sains ninja. Dan dalam chapternya kita tahu, Kara mengalami banyak sekali kegagalan dalam memilih soal wadah meski di situ ada Jigen serta Amado. Sampai pada akhirnya Kawaki dipilih. Ya, Kawaki adalah yang sukses dalam misi transplantasi kemampuan karma dari Jigen melalui riset penelitian Amado. Dengan tabung atau semacam kantong besar penelitian, Kawaki kecil terkurung dalam kantung tersebut sembari Jigen menyalurkan karmanya. Dan dar, Kawaki sukses dalam misi eksperimen ini. Terus dampaknya apa aja nih buat Kawaki? Oke, tentu dengan suksesnya riset ini tubuh Kawaki jauh bertambah kuat, di mana ia juga mengatakan Jigen serta Amado sudah menyeting tubuhku tidak akan mudah hancur. Ya, karena kita tahu Kawaki adalah the next wadah dari Isshiki Otsutsuki. Itulah kenapa Jigen memberikan karma tersebut melalui eksperimen penelitian. Saat ini Kawaki telah memiliki segel karma, dan dari teknik tersebut ia bisa membangkitkan tanduk atau bahkan bisa merubah bentuk tangannya menjadi serangan berbahaya. Inilah yang sedang sering dikembangkan di era Boruto tentang sains ninja. Tapi gini, ada loh para shinobi lain yang berhasil melalui sebuah riset penelitian dari bentuk tabung seperti Kawaki dan memiliki kemampuan sangat badass pada akhirnya. Beberapa orang ini masih ada di era Boruto, serta sisanya adalah hasil warisan atau sejenis klon. Oke, saya rasa kalian tidak asing dengan orang ini. Pertama, Kapten Yamato. Di masa lalu, Orochimaru memang sering melakukan hal keji semacam eksperimen. Entah itu untuk sel Hashirama atau teknik terlarangnya. Orochimaru banyak melakukan riset di masa lalu dan targetnya adalah para bocil atau bocah kecil di wilayah Konoha sendiri. Klan Iburi ternyata menyerahkan satu nama bocil bernama Tenzo. Awalnya Orochimaru sendiri juga tidak yakin misi ini akan berhasil karena banyaknya kegagalan dalam setiap wadah untuk menerima besarnya kekuatan sel DNA Hashirama. Tujuan sebenarnya sih demi menciptakan Shinobi Mokuton, karena pada saat itu hanya klan Uchiha dan Senju sebenarnya yang bisa mengkontrol Kyuubi. Sementara Senju sendiri sudah tidak ada yang memiliki teknik legendaris dunia shinobi ini. Inilah inisiatif Orochimaru pertama dengan bantuan Danzo. Dan pada akhirnya, di akhir, Tenzo inilah ia bertahan dan berhasil menerima sampel kekuatan Hashirama ini. Tenzo kecil yang lolos dalam eksperimen tersebut diberikan kepada Danzo dan akhirnya dididik dalam organisasi Anbu Akar. Di bawah Root, Tenzo diubah namanya menjadi Kinoe. Ya, Anbu Kinoe. Peran Danzo dalam menjelaskan betapa istimewanya seorang shinobi yang memiliki Mokuton dan menjelaskan kemampuan elemen kayu Tuan Hashirama yang luar biasa di masa lalu membuat semangat Kinoe ikut terpacu. Dan akhirnya Mokuton Mokubun Shinojutsu, Kinoe berhasil menggunakan salah satu kemampuan Hashirama. Bahkan setelah dewasa, ia beralih ke desa dan di bawah perlindungan Hiruzen. Di era Tsunade lah ia diganti kode nama baru bernama Kapten Yamato.
nama yang nantinya sangat terkenal dan familiar tentang Shinobi Mokuton baru di era Shinobi. Kemampuan Yamato sangat istimewa karena mampu menguasai banyak kombinasi Mokuton, seperti Jukai Kotan, penjara kayu, dinding kayu, atau semacamnya. Bahkan dalam konflik Shinobi, dengan bantuan tubuh Zetsu putih, Yamato bisa membangkitkan Mokuton Shinsu Senju. Yamato tentunya bisa melakukan hal ini karena dirinya memiliki sampel DNA Senju Hashirama. Dan Zetsu putih juga berasal dari DNA Hashirama pula. Saat ini keberadaannya di era Boruto adalah menjaga pergerakan orang yang membuatnya bisa menguasai Mokuton. Iya, Orochimaru. Terus selain Yamato ada lagi nggak? Ya, orang kedua ini adalah Uchiha Shin. Sama seperti pendahulunya, orang yang membuat Shin bisa berkembang biak banyak sekali adalah Sannin Orochimaru. Awalnya Shin ini adalah shinobi biasa, ia hanya terinspirasi dengan Uchiha Itachi. Di balik tekadnya bisa seperti Itachi inilah Orochimaru bisa membuatnya bertambah kuat. Dengan cara Orochimaru menanamkan Sharingan tersebut ke tubuh serta tangan Uchiha Shin. Shin dewasa yang kita kenal ini akhirnya meninggalkan Orochimaru karena konon kabarnya tangannya diambil untuk diberikan Danzo demi memperkuat ikatan sel Hashirama dengan bantuan Sharingan. Ini membuat Danzo bisa menggunakan Izanagi dengan cukup banyak. Setelah kepergian Shin, Orochimaru mengatakan ia membawa separuh pasukan Shin kecil yang mengikutinya. Kemudian ia dipanggil sebagai ayah yang sebenarnya Shin kecil hanya dimanfaatkan oleh Shin dewasa untuk tubuh pengganti apabila rusak. Di era Boruto dahulu sempat geger setelah kemunculan Uchiha baru ini dan bisa menggunakan Mangekyo. Dialah Uchiha Shin. Masalahnya ia sudah dikalahkan oleh Sakura serta Sasuke. Ya meski awalnya Mangekyo Sharingan tersebut menyusahkan sih, Shin dewasa sudah tidak ada saat ini. Cuma Shin kecil ini banyak sekali, namun mereka saat ini berada dalam lindungan Konoha. Dan orang yang menjaganya adalah tangan kanan Orochimaru di masa lalu, seorang Sennin. Dia adalah Yakushi Kabuto. Jelas ini di tangan orang yang tepat, kita tahu betapa jeniusnya Kabuto sehingga sangat dipercaya Orochimaru. Dan sudah bertahun-tahun Kabuto belajar dari gurunya tersebut. Shin juga bisa menjadi pasukan besar bagi Konoha ketika Kabuto dirasa kemampuannya sangat dibutuhkan suatu saat nanti. Kabuto pasti membuat Shin menjadi para shinobi spesial. Kemudian yang ketiga dan terakhir ini, dia adalah Mitsuki. Lagi-lagi orang yang membuatnya adalah Sannin Orochimaru. Itulah kenapa orang satu ini dianggap berbahaya dan luar biasa kinerjanya sampai sekarang. Bahkan Naruto mengatakan Orochimaru akan sangat membantu Konoha di masa depan dengan para eksperimennya ini. Dan yang dimaksud Naruto adalah para manusia buatan. Orang ini disebut sebagai Mitsuki. Masalahnya Mitsuki ini sebenarnya ada dua orang yang terbilang sangat sempurna. Dia adalah kakak pertama bernama Locke. Kita tahu orang itu nama aslinya juga Mitsuki. Ia lebih dulu lahir daripada Mitsuki saat ini, serta kemampuannya juga masih misterius. Yang jelas ia juga luar biasa seperti Orochimaru. Locke sendiri memiliki tubuh tinggi besar seperti halnya Tobirama. Orang lainnya adalah Mitsuki, adiknya Locke yang sekarang anggota tim 7 bersama Boruto. Dia adalah yang termasuk paling spesial. Mitsuki ini memiliki pola pikir sendiri juga dan layaknya sebagai manusia normal. Mitsuki ini memiliki kemampuan istimewa Senjutsu energi alam. Ini membuatnya bisa bertransformasi dan memunculkan tanduk seperti halnya Boruto serta Kawaki. Di usia kecil sudah bisa membangkitkan Sage mode. Ini tentu hal luar biasa. Bahkan Orochimaru pernah mengatakan kepada Locke, kakaknya, jika Mitsuki ini terus menyempurnakan Sage modenya, kelak ketika dewasa dia bisa jauh melampauiku. Nah, keren tuh. Ayahnya Orochimaru aja bilang seperti itu. Dalam alur Iwagakure dahulu, Boruto yang datang langsung ke tempat Orochimaru bersama Sarada akhirnya dibuat terkejut. Ternyata memang benar banyak Mitsuki lain yang ada dalam tabung eksperimen tersebut. Masalahnya tidak hanya Mitsuki, Boruto juga melihat para manusia lain dalam riset penelitian Orochimaru. Itulah yang membuat Boruto sangat ketakutan ketika Orochimaru mengejutkannya di belakang Boruto.
Memang selain Kawaki, 3 nama itu tadi yang juga hasil eksperimen riset penelitian yang dihasilkan lewat tabung atau kantung seperti Kawaki. Ketiganya bahkan memiliki keistimewaannya masing-masing. Jika organisasi Kara, mereka bisa melakukan hal itu karena adanya Amado yang saat ini membelot ke Konoha, sementara di dunia shinobi Orochimaru telah dikenal luas sebagai seorang peneliti juga. Ada sebuah perkataan kepada Paintendo saat ingin bergabung ke Akatsuki dahulu. Kau tahu aku kan, instingku jika tertarik akan sesuatu, aku akan meneliti dan mencarinya secara detail. Itulah aku. Dan ya memang benar, inilah Orochimaru, seorang Sannin, ninja level Kage, pencipta teknik terlarang, dan masih banyak lagi. Gimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan soal 3 orang lainnya yang pernah dilakukan penelitian hingga akhirnya mendapati kekuatan kuat. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.